上点八 A Radio More Music More Entertainment， 欢迎来到我们今天的节目，我是梁心，你今天的主播，欢迎收听。那你今天如果想要点歌的话，不要忘记拨打911哦。Yang paling gajinya paling tinggi tuh ini loh, jadi penerjemah ABK 2016 2018 gaji aku tuh 38.000. Ini aku buka aja. Namanya penerjemah. Iya. Harusnya aku cuma menerjemahkan apa yang kamu bilang, Iya. dia bilang. Iya. Tapi tidak seperti itu ya Ferguson. Iya. Kenyataannya bukan Jadi gitu. gimana? Jadi kenyataannya aku psikolog, aku penerjemah. Gaji itu nggak cuma duitnya doang. Kalau duitnya doang tapi kamu nggak dianggap orang, susah juga. Maksud aku nggak diapresiasi, terusnya ini gitu. Lama-lama jadi gedek sendiri kerjanya sebenarnya. Aku nggak mengerti hukum-hukum orang Taiwan. Yang dimana aku bisa dipermainkan. Walaupun mau ngomong dia ini bos aku, dia yang menggaji saya, tapi harusnya saya tahu kurang lebih perhukuman yang ada di Taiwan. Ketika kita tanya nih, Mbak ada masalah nggak? Oh nggak ada kak, besoknya kabur. Kamu mau nggak jual badan kamu 20.000 dikasih gitu? Ada yang gitu. Majikannya kalau ngasih bonus tuh sampai ratusan ribu. Saya aja nggak ada. Yang paling susah itu adalah case-nya ketika mbaknya bilang, Kak saya dipegang-pegang akong, bingung kan? Nah, ini yang paling nyebelin sebenarnya. Telepon tengah malam, aku kira kenapa? Iya. Kak aku belum digaji. Tolong. Ketika mau ngelepasin mimpi itu susah banget. Karena gimana ya? Ketika kita ngomongin, gua jagonya di sini, tapi gua disuruh lepasin yang ini. Wah itu sedihnya luar biasa. Oke, kamu mau jadi artis satu, aku mau lihat kamu dari apa? Badan kamu nggak bagus, kamu tuh gendut, digituin langsung di depan mata aku, digituin langsung. Bahasa Mandarin kamu tuh masih ada Chang Tiao, masih ada aksen. Ditanya sama temen, kenapa sih Indri, kamu mau banget jadi terkenal? Gak tahu ya, aku bilang gitu. Emang dari dulu, dari kecil. Kamu kira semuanya gampang? Aku 10 tahun loh baru ada hari ini, sedikit gitu loh. Maksudku gimana ya? Dan itu tuh nggak bikin kamu kapok. Say it louder. Halo Sobat Fodi, kembali lagi di Voice of Diaspora Indonesia. Say it louder. Nah, kita sekarang di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial juga. Mungkin ya. teman-teman juga sering suka lihat di beberapa acara yang ada di Taiwan, mungkin di Taipei, Taichung. Nah ini bintang tamu kita ini sering banget muncul sebagai biduan, iya, MC, aktris, MC. Wah, pokoknya semua diembat deh pokoknya. Dancer juga mungkin ya. Iya. Mungkin. Nanti kita suruh ngedance aja ya. Oke. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Perkenalan diri. Perkenalan diri dulu untuk kakak. Halo, nama aku Indri ya. Jadi sudah di Taiwan kurang lebih, kalau tahun depan berarti 12 tahun. Oh. Padahal belum ditanya ya. Oh mau ditanya dulu, oke. Nah, biasa lah, udah iya. biasa lah. Gini lah kalau MC gitu kan, belum Udah ditanya kan. udah mengerti gitu. Oh berarti udah lama udah 12 tahun ya di Taiwan Iya ya? betul, udah 12 tahun di Taiwan. Nggak capek? Capek sih. Ada yang mau nerima saya jadi bini? Kayaknya benar-benar menyerah ya. Oke. 12 tahun berarti masih mau lanjut ini nanti di Taiwan. Masih mau lanjut karena sebenarnya ya banyak mimpinya yang belum kesampaian ya, belum nyanyi di depan presiden contohnya. Oh gitu. Iya dong. Oh, Presiden Jokowi. Presiden Udah lewat ya? Udah lewat. Oh ya Allah. Prabowo. Oke, pertama kali datang ke Taiwan kan 12 tahun lalu. Ya. Itu ngapain? Jadi aku datang ke Taiwan itu sebenarnya mau melarikan diri. Oh bukan. Tahun 98. Kan bukan tahun 98, 12 tahun lalu. Iya, bukan. Jadi tahun lalu tuh 12 tahun lalu aku pengen datang ke Taiwan itu karena memang aku ambil jurusan Chinese, sastra Mandarin di Indonesia. Cuma aku merasa Mandarinku tuh nggak lancar dan memang disupport sekali oleh Papa Mama Foundation ya. Jadi disuruh datang ke Taiwan. Iya. Apa Mama Foundation? Oke. Jadi datang ke Taiwan sebagai overseas Chinese student di S2, kampusnya di NCCU, Chengchi Taxia, dengan jurusan yang paling dekat dengan TV, karena dulu jurusan mau jadi artis gak boleh. Oh. Karena dikiranya itu saya akan protes Bundaran HI pakai cat hitam putih katanya gitu. Aku ingat banget itu, mamaku bilang gitu.
Iya. Oh, berarti dia ini datang sebagai student. kuliah. Langsung S2 ya? Ya, emang Iya. kalau boleh tahu S1-nya di mana? Oh, S1-nya di USU, Universitas Sumatera Utara, ngambil sastra Cina. Oh, berarti orang Medan. Sumatera dong ini. Iya, orang Medan. Ras ternyata. Sama. Ya kamu juga orang Sumatera kan? Iya, tapi panggil Lembang. Pempek enak. Iya. Kenapa sih orang Sumatera cantik-cantik putih-putih kok aku jadi ireng sendiri nih? Nanti pindah ke Sumatera. Saya malah mau tukar ya. Memang manusia nggak ada puasnya. Oke, setelah 12 tahun kuliah, selesai kuliah nih. Kenapa memutuskan untuk stay di Taiwan? Karena di Taiwan itu sebenarnya banyak yang bilang kalau di Taiwan itu comfort zone. Tapi sebenarnya untuk mendapatkan comfort zone ini sendiri, kamu tuh harus berusaha sebenarnya. Karena waktu aku datang Taiwan kurang lebih awal-awal kuliah itu 6 bulan. Itu tiap hari nelfon, nangis saja kerjaan aku. Karena gini, apalagi 10 tahun yang lalu ya, di mana belum ada AI ya, belum ada yang membantu. Jadi ketika lausenya tuh ngomong, karena apalagi aku overseas Chinese student, jadi basically semua mata kuliah aku dalam bahasa Mandarin. Walaupun aku sastra Mandarin, tapi nggak pernah selancar itu dengerin penjelasan kelas dalam bahasa Mandarin. Jadi teorinya Inggris, penjelasannya Mandarin, bingung lah saya ya kan. Nah, lama-lama caranya gimana? Caranya adalah coba saya ketik bahasa Inggrisnya, terus belakangnya saya tambahin Chongwon, terus keluar bahasa Mandarinnya, terus saya Google Translate, rupanya sama. Dari situ ceritanya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau Mandarinnya lancar, buat teman-teman yang masih kuliah, ini aku mengencourage semua. Udah datang ke Taiwan tuh harus bahasa Mandarinnya lancar. Kalau misalnya Kalau enggak nanti stuck gitu ya. iya, karena susah sebenarnya. Karena ya walaupun Taiwan itu bilangnya internasional, tapi tetap basic conversationnya itu Mandarin. Iya. Kamu juga kalau nggak salah datang Mandarin ya? Iya, Iya. Mandarin full. Nah itu memang ada juga harus memang ada basic Mandarinnya juga nggak? Kalau dari aku sih, aku basicnya beneran basic banget. Tapi pas di kelas kan, kita kan dijelasin pakai Mandarin, jadi lama-lama juga terbiasa. Dan kalau kerja kan jadi pakai Jadi Mandarin kan, Mandarin, jadi udah ya. terbiasa gitu. Berarti itu salah satu tipsnya Jadi ya. penting banget sih Mandarin Penting. emang. Iya, benar. Karena kalau mau karirnya bagus di Taiwan, mau karirnya naik di Taiwan, kamu apapun sebenarnya bahasa Mandarin itu harus yang utama dilancarin lah. benar. Walaupun medok juga nggak apa-apa deh gitu. Tapi Asal bisa ini, ngomong. Iya. tapi ini kamu memang tujuannya mau bisa Mandarin. Tujuanku bisa Mandarin dan bisa jalan-jalan di Taiwan. Oh, nah kalau Kak Indri, Tujuan saya mau tujuannya jadi artis. dulu. Iya. Sebelum Dari awal datang memang tujuannya untuk mau jadi artis. beneran Bener. mau jadi artis di Taiwan. Iya. Karena kalau misalnya udah terkenal di Taiwan, pulang ke Indonesia lebih gampang. Karena gini, masuk ke perfilman Indonesia tidak semudah itu. Oh, jadi harus ada embel-embel terkenal di luar dulu gitu kan? Iya, biasanya gitu ya. I Menurut aku see. seperti itu. Oh. Iya. Tapi enggak juga deh, kayaknya kamu buka-bukaan aja udah bisa terkenal di Indonesia. Buka-buka apa ini? Enggak, maksudnya masalahnya asetnya kurang ya, mohon maaf. enggak, maksudnya buka-buka rahasia. Oh, bukan. Yang penting viral dulu ya. Iya, yang penting viral dulu. Nanti diperbaiki di belakangnya Aduh, gitu. capek juga ya. Kalau itu capek ya, kayaknya. Ya emang sih kaya ya. Kalau misalnya viral tuh yang paling utama ya. Benar. Mau Iya. viral ngapain lah terserah gitu ya. Banyak nanti jalannya mau karirnya gimana, pasti ada aja peluangnya kalau Iya. udah viral. Benar-benar. Ya semoga viral kali di sini ya. Tapi udah viral ya. Udah pernah viral nggak? Viral tapi bawa kantor sih. Aku Oh. atas nama kantor. Oh. Ngomong-ngomong kantor, kita bahas kerjaan mungkin ya. Oh, Kan iya. tadi kuliah nih. Iya. Ah. Kalau kuliah kan biasanya kalau anak-anak sekarang ada part time. Kalau kakak sendiri ada part time nggak pas kuliah? Part-time pertama aku itu langsung kerja di agensi karena waktu itu memang mamaku bilang kalau nggak dapat kerjaan disuruh pulang katanya gitu. Oh, Nggak mau ditantang. pulang. Iya. Mohon maaf saya nggak mau pulang. Sorry. Oh, berarti kenapa ya rata-rata orang datang yang bisa Mandarin pokoknya langsung jadi agensi dulu, penerjemah dulu. Apakah kerjaan itu yang paling gampang dicari waktu itu? Iya kayaknya Sampai itu sekarang ya. kayaknya juga ya? Soalnya karena Iya. kurang orang.
Oh. Dan menurut aku buat teman-teman yang memang pengen serius kerja di agensi, nggak bagus sih. Sebenarnya bagus, cuma menurut aku kenapa akhirnya aku nggak menjalani profesi ini adalah karena aku nggak mengerti hukum-hukum orang Taiwan. Yang dimana aku bisa dipermainkan, walaupun mau ngomong dia ini bos aku, dia yang menggaji saya, tapi harusnya saya tahu kurang lebih perhukuman yang ada di Taiwan. Jangan ngikutin semuanya ke beliau gitu loh. Harus tetap, aku nggak bisa membela orang-orang yang negara aku gitu loh. Aku orangnya lebih ke situ sih. Karena sebenarnya susah. Jadi awal-awal kerja di agensi itu aku jadi tahu, oh rupanya di Taiwan ini banyak cara datang ke Taiwan. Cara datang ke Taiwan itu sebagai pabrik yang which is kita tahu nggak ada masalah. Mostly less banget problemnya. Yang kedua adalah caregiver atau yang jaga Caregiver, ama akong. Ya. Yang ketiga panti jompo. Yang keempat adalah ABK. Dan menurut aku yang paling susah itu adalah jadi ABK atau anak buah kapal yang kerja di kapal. Oh, kamu juga sempat membantu mereka dari tiga. Iya, dengan 2 congci atau agensi yang berbeda. Yang paling gajinya paling tinggi itu ini loh, jadi penerjemah ABK. Oh, Tahun itu 2000 berapa ya? 2016 atau 2018 gaji aku tuh 38.000. Ini aku buka aja. Itu per full bulan? time. Full time? Full time. Lo bukannya part time waktu itu? Waktu libur kan full time. Oh, bisa gitu. Iya, Tapi libur. kalau yang ABK itu jarang nggak sih ngurusin ABK? Urusan malah lebih banyak, tapi iya? kasusnya lebih banyak, berantem lah, Selingkuh. banyak itu. Karena aku pernah ketemu sama mas-mas bilangnya punya pacar, terus kata congcenya dia punya istri di Indo lah. Lah. Sih. Garangan ya, garangan. Aku kayak, mas hati-hati loh mas, karma ada loh gitu kan. Tantangannya apa sih menjadi seorang penerjemah waktu pertama kali, kan kamu bilang Nggak itu ada pengalaman pertama kamu kerja juga kan? Menurut aku tantangannya itu adalah satu, aku jadi namanya penerjemah. Iya. Harusnya aku cuma menerjemahkan apa yang kamu bilang, Iya. dia bilang. Iya. Tapi tidak seperti itu ya Ferguson. Ya, jadi- Kenyataannya bukan Jadi gitu. gimana? Jadi kenyataannya aku psikolog, aku penerjemah, aku juga yang harus jelasin hukumnya dan lain-lain gitu. Oh gitu. Iya, karena gini, yang paling susah itu adalah case-nya ketika mbaknya bilang, Kak saya dipegang-pegang akong, bingung kan? Jadi terus kamu Jadi gimana ininya? penyelesaiannya adalah pakai aja HP, bilang kalau misalnya aku rekam, aku melapor dan segala macam. Biasanya akongnya nggak berani atau bilang mau lapor polisi. Cuma kan gimana ya, kalau misalnya pressure mentalnya yang sebagai kita yang kerja itu kan susah. Nah terus selain itu kesulitannya adalah aku nggak tahu nih apa yang dijanjikan karena kan gini, aku kan penerjemah dibawa ketika gajian doang. Nah kalau misalnya awal-awalnya si agensi ngomong sama majikannya janjiinnya seperti apa, aku kan nggak tahu. Iya benar. Rulesnya itu apa, aku nggak tahu. Iya, kita nggak pukul rata semua ya, karena ada juga majikan yang baik. Aku pernah ketemu loh dulu di Nanseciao, di itu tuh aku kantornya di situ. Terus mbaknya tuh di situ malah berenang bareng sama saya. Asik banget ini. Iya, makanya ada juga yang majikannya kalau ngasih bonus tuh sampai ratusan ribu. Saya aja nggak ada ratusan ribu bonusnya. Iya serius loh, karena memang menjaga amanya mbaknya waktu pulang cuti ke Indonesia. Ada juga. Ada yang kayak gitu ceritanya. Itu kamu segudang pengalaman menjadi penerjemah kayak gitu berapa lama jadi penerjemah? Aku penerjemah itu 3 bulan aja udah banyak ceritanya. Kirain udah tadi ada gini. Keren 3 tahun gitu. Ternyata 3 bulan. 3 bulan aja. Itu aku kerja 3 bulan. Terus aku ABK itu juga 3 bulan. Jadi kurang lebih 6 bulan. Oh, Jadi, 6 bulan total. Iya, banyak kasusnya sebenarnya. Apalagi dulu tuh mungkin PMI itu belum terlalu vokal. Sekarang kan nggak berani sembarangan karena bisa viral lah, bisa ini dan segala macam gitu. Nah, waktu zaman 10 tahun yang lalu kan belum seperti itu. Nah, sebenarnya yang paling nyebelin itu adalah ketika kita tanya nih, Mbak ada masalah nggak? Oh nggak ada kak, besoknya kabur. ASU ya. Ya, yang tahu-tahu aja. Yang tahu aja ya. Iya kan kesel ya, maksudku gimana ya, kalau kamu mau kabur tolong bilang dulu sama saya gitu ya kan. Emang kalau mereka kabur kamu ada resiko pengurangan gaji kah atau apa Ada kan? sih, cuma kan
mereka jadi yang dari agensi kan jadi nanya ke aku, kamu kemarin Beneran ngomongnya nanya ngomong nggak? apa, beneran nanya enggak gitu kan. Kan aku yang tahu, karena Iya, aku iya, kayak iya. dianya nggak ngomong apa-apa, besoknya kabur ya pingsan aku. Itu. Nah, sebenarnya ada satu lagi. Nah, sebenarnya kalau yang caregiver itu kan masalahnya itu akong amanya genit lah. Tapi kadang-kadang ada yang memang udah tahu papa mamanya, misalnya papanya itu genit. Jadi dia udah kasih tahu ke Chongqing-nya bilang, cariin yang jelek lah, yang udah tua gitu. Biar gak usah dipegang-pegang katanya gitu. Benar-benar ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya. Nah, tapi ada juga yang di bawah tangan. Misalnya di bawah tangan itu udah janjian sama akongnya. Akongnya langsung bilang, kamu mau nggak jual badan kamu 20.000? Dikasih gitu. Ada yang gitu. Ada yang mau langsung lagi. gitu. Ya, kenapa enggak sekali 20.000? Ada. Enggak. Pantesan bisa 1 tahun 3 M ya? Itu yang mana itu? Ya mungkin pun kalau kayak gitu kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya, iya, iya. Nah, terus aku pernah nanya sama agensi aku yang dulu. Nah, kalau misalnya hamil gimana ceritanya? Dia cuma kasih 2 alternatif. Satu, alternatifnya kamu Pulang. mau merusak hubungan orang enggak? Oh, Sama akongnya ini mau kamu gimanain? iya. Yang kedua, ya udah pindahin aja dianya. Nah, hamil itu balik lagi ke keputusan si PMI-nya, apakah mau dilahirin atau mau digugurin. Iya, tergantung. Nah, kalau mau digugurin kita bisa bantu. Cuma tetap ada hitam di atas putih, kalau misalnya terjadi segala sesuatu tidak akan ada tanggung jawab Tanggung jawab pihak dari siapapun. kami. Iya, karena itu keputusan beliau ya. Dan perbuatannya sendiri. Betul sekali. Benar. Nah, tapi yang paling gemes tuh ini yang bukan yang pacaran. Pacaran di sini, punya pacar di Indonesia, udah tunangan, tahun depan mau nikah, di sininya main ya. Aduh, tolong ya. Tolong kenal yang namanya pengaman, please. Jangan aneh-aneh. Pusing saya. Iya, soalnya kan di sini kan pengaman kan bukan hal tabu. Di 7-Eleven pun adanya. 7-Eleven juga ada. Ya, tolong Iya. ya. Tolong jangan aneh-aneh. Kalau ini di Shopee banyak ya. Ini pengalamannya segudang banget ya. Banyak Dari banget. Conci aja belum lagi yang lain-lain ya nggak sih? Bener. Iya, banyak kali itu yang kayak gitu. Aduh, pingsan aku kalau sebenarnya itu. Nah, kalau misalnya tantangan yang panti jompo dulu. Nah, itu panti jompo juga sama. Panti jompo itu adalah kalau misalnya kadang tuh aku kasihan sebenarnya lihat si skema ini panti jomponya nggak mengarah ke semuanya. Ini cuma yang waktu itu aku lihat aja. Jadi aku tuh dilaporin dari salah satu PMA yang kerja di dalam. Iya. Itu tuh dia bilang gini, itu akong ama yang udah nggak bisa makan, itu biasanya disajikan nasi sisa di blender jadi satu, karena mereka nggak bisa telan kan, jadi dimasukin dari hidung kan, tapi nggak ada vitaminnya, jadi dibilangnya itu nasi sisa. Jadi kan gimana ya aku ke situ yang paling menyayat hati adalah ketika akong amanya itu nggak bisa makan, terus batuk setengah mati itu. Aku kayak aduh, kalau bisa aku nggak datang lagi deh ke sini gitu. Panti jompo itu apalagi kadang tuh yang kerja di panti jompo itu mandiin ama akong itu bergilir kan. 2 orang mandiin 50 orang, gimana ceritanya? Iya sih. Ya emang panti berat lah kerjaannya. Iya, panti jompo tuh berat kerjaannya. Dan mungkin itu yang bikin kamu tuh akhirnya menyerah gitu ya sih. Lebih ke menyerah tuh karena ada juga mbak-mbak yang lapor ke aku, misalnya suaminya selingkuh di Indonesia, ribut, datengin rumah papa mamanya, anaknya Urusannya mau apa dengan kau? ya kan diceritain mbaknya di sini, nggak gitu. kerja mbaknya jadinya kayak nggak fokus, jadi majikannya tuh nelfon aku terus, mesti nenangin beliau, karena kan nggak mungkin beliau nih langsung pulang kan. Itu bagian dari pekerjaan kamu juga. Iya, jadi psikolog lah itu. Pernah nggak sampai tengah malam diurusin? Pernah. Nah, ini yang paling nyebelin sebenarnya, telepon tengah malam, aku kira kenapa? Iya. Kak, aku belum digaji. Tolong. Dia nggak tahu orang mau tidur. Enggak, maksudnya aku ngerti kamu belum digaji, kamu butuh duit, tahunya saya. Cuma kan kamu waktu datang ke Taiwan itu udah disuruh belajar Mandarin, dan udah aku kasih tahu gimana cara ngomongnya. Aku nggak nyalahin kamu nggak bisa ngomong, tapi setidaknya kamu usahalah, maksudnya belajar bahasa Mandarin. Nggak bisa aku bantu kau minta uang ke bos kau, aku dimarahin karena bukan saya yang kerja sama bos kamu. Iya, benar-benar. Iya, dan nggak ada hak aku minta itu loh. Kesannya tuh kayak aku nggak mau bantu, bukan gitu Mbak. Saya nggak bisa bantu, yang mesti minta tuh kamu, bukan saya.
Benar. Iya, Setuju. Itu baru 6 bulan aja nih. Iya. iya banyak itu. Selama 6 bulan udah Banyak banget ceritanya. segudang masalah. Iya, Ini banyak. kalau kita ceritain nih kayaknya episode sampai 100. Episode 100 100 kayaknya. Nggak habis itu. ABK lagi, Mbak. Paling banyak masalahnya juga. Oke. Penerjemah harus kuat mental, kuat fisik, Benar. kuat hati. Iya, Benar. karena Ya, kadang tuh makannya nggak teratur. benar. Iya. Oh, iya Apalagi sih. kalau misalnya mau songkong kan di jalan nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar. Dan belum lagi kalau bosmu makannya secepat kilat. Kau kan juga ikut tuh makan secepat kilat. Iya. Gitu. Oke, itu segudang pengalaman kamu waktu menjadi penerjemah ya. Mm. Nah, kira-kira setelah itu kamu mikirnya itu adalah pekerjaan yang melelahkan buat kamu, atau kamu nikmati nggak kerjaan itu, atau kamu mikir ini bukan passionku ini? Awalnya nikmatin sih, karena tiap hari jalan-jalan ya. Tiap hari di luar. Benar. Tiap hari di luar. Kalau ABK tuh tiap hari lihat laut kita. Oh, begitu ya. Iya, tapi lama-lama nyebelin ya. Iya, karena banyak banget masalahnya. Aku jadi orang tengah susah. Aku mesti gimana caranya supaya bosnya senang. ABK-nya juga merasa didengar gitu. PMI-nya merasa didengar. Karena apalagi yang ABK tuh susah. Karena gini, perbedaan budaya. Contoh satu kasus yang sampai sekarang aku ingat itu adalah ini. Mereka tuh kalau summer kan mereka tinggal di kapal. Di atas laut tuh pasti banyak nyamuk. Jadi tuh mereka tuh bakar serai di atas kapal. Majikannya marah setengah mati karena kapalnya tuh dari kayu. Ya maksud aku setidaknya dibilangin aja udah. Nah, majikannya tuh udah nggak senang sama mereka semua. Disuruh, jadi majikannya tuh bilang, oh nggak usah kerja gini-gini. Lah kalau orang disuruh nggak usah kerja ya udah lah ya kan. Jadi mau ngapain? Mereka juga nggak ngerti mau ngapain. Aku tuh waktu itu mesti potong gaji mereka tuh 4.000. Dalam regulasinya nggak boleh. Dan kita udah bilang ke majikannya itu bahwa satu hari cuma boleh potong 700. Mereka loh gajinya nggak seberapa, dipotong 4.000 tuh berat loh. Pasti. berat Apalagi sekali. itu kerjanya kerja berat. Tapi ada juga kalau yang pelabuhan-pelabuhan besar, yang kapalnya pakai mesin, kapal besar, itu gajinya gede. Iya gitu. Jadi tergantung ya, balik-balik lagi nggak semuanya seperti itu. Tapi ya banyak yang kayak gitu. Ada lagi kadang yang jadi aku baru tahu pemerintah tuh punya punya banyak sekali cerita. Ada satu lagi yang ABK tapi dia nggak punya ARC. Tapi itu legal di sini. Karena misalnya dia cuma berhenti sebentar nanti habis itu balik pulang. lagi gitu. Ya, ada Ya. yang kayak gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin kalau misalnya mau datang ke Taiwan, baik jadi apapun, janganlah berantem. Apalagi kalau yang ABK tuh loh, sering banget aku bilang jangan mabuk-mabukan. Kamu jatuh ke laut nggak bisa ku bantu ya, mohon maaf ya. Itu beda lagi ceritanya Iya, ya. berantem gitu kan, dilempar ke laut udah hilang kau ya. Udah jangan macem-macem lah. Bukan masalah. Iya, banyak banget itu kalau udah kayak gitu. Tapi udah kita stop aja dulu ya yang masalah ininya ya. udah. Nah, kita mau Lanjut tahu ya. juga ini nih, mau tahu setelah punya pengalaman menjadi penerjemah, setelah itu meniti karir di mana lagi tuh? Itu masih sekolah atau udah? Ya udah itu masih lulus? sekolah ya, jadi kan masih sekolah, kadang tuh nyambi ini penerjemah, kadang atau jadi tour guide juga, bawa-bawa tamu, kerja di resto juga ada. Nah setelah itu meniti karir itu awalnya itu adalah sekarang kalau misalnya yang 10 tahun lalu mungkin pernah bantu-bantu aku, ada namanya My Mind. My Mind itu adalah platform, dia pengen jadi seperti Shopee, sekarang udah nggak ada. Dia tuh pengen jadi seperti Shopee, cuma dia khusus orang Indonesia. Iya. Nah mulai dari situ aku kenal banyak toko Indo, di situ meniti karirnya mulai dari situ sih. Jadi tetap berhubungan dengan PMI juga, berhubungan dengan toko Indo juga. Kita mau bantu toko-toko Indo yang misalnya nggak punya sosial media waktu itu, bisa update barang-barang di platform kita. Terus udah gitu jadi mostly jangkauannya lebih luas gitu. Cuma ya karena perusahaan startup, jadi karena kurang biaya juga, akhirnya mereka menyerah setelah setahun, dan setelah menurut mereka udah ngeluarin banyak modal gitu. Berarti itu sebagai apa di My Mind?
Aku lebih ke jadi marketing sih. Marketing. Iya, Oh, marketingnya ya semua lah, marketing, sales, semua lah. oke. Dihajar. Iya, ingat banget aku pernah nge-live ini yang kalau diingat lucu ya. Tapi waktu kejadian itu nggak merasa aneh. Itu tuh aku ngundang satu ibu-ibu karena ibu-ibu ini pangsitnya tuh enak banget. Jadi Iya. aku nge-live bikin pangsit sambil jualan kolor, sumpah. Masih ada videonya sampai sekarang. Iya. Agak Apa absurd ya. Absurd banget itu. Iya. tapi itu lucu banget, itu konsepnya dari mana, terus dapat Nggak tahu. idenya dari mana? Nggak tahu, pokoknya kita hajar aja. Waktu itu kan karena kan waktu itu Facebook baru mulai naik ya live-nya. Sekarang kan udah ada ganti platform ya, Ya. ke platform TikTok. TikTok ya. Dulu kan zaman Facebook itulah ada aja yang lucu gitu. Setelah temen aku ngomong, aku baru sadar, oh iya juga ya, kok bisa kepikiran konsep ini, nggak tahu. Kamu tahu nggak? Dia selain jago marketing, dia jago MC juga. Oh, Sekali kemarin kita bilang itu. iya. Karena udah sering lihat juga ya. Iya, udah sering kita lihat. Coba kita mau tanya, tahu ini. Gimana? Apa yang mau ditanyakan? Mungkin ini aja kita tanya pengalaman MC-nya udah berapa tahun dan awalnya tuh gimana sih? Kenapa bisa jadi MC? Mm-mm. Pertanyaan bagus. Karena saya juga nggak tahu awal mulanya nih Pak. Tunggu ya, aku mikir dulu. Oh, jadi pertamanya tuh gini. Jadi aku tuh dulu sempat kerja di Indosuara ya kan. Shout out juga buat Indosuara ya. Itu karir aku di situ dimulai kan setelah main-main masuk ke Indosuara. Nah, Indosuara ini juga membawa aku. Jadi dulu tuh banyak pameran. Jadi ada pameran-pameran di pameran Indonesia. Jadi kita tuh sering diajak untuk menghadiri stand-stand. Nah, kebetulan waktu itu aku tuh karena emang suka nyanyi dan suka mengganti. Jadi misalnya lagunya lagu dangdut, cuma aku ganti liriknya jadi lirik jualan. Jadi ngomong Mandarin jadinya. Misalnya lagu kopi dangdut, nadanya apa gitu. Ching Lai Mai gitu-gitulah. Jadi orang tuh jadi datang ke Pavilion Indonesia karena hal ini. Nah, disitulah aku dikenal oleh KDI waktu itu awal-awal. Nah, semenjak itu akhirnya mulai banyak dari KDI dulu. Misalnya acara-acara mereka penandatanganan MOL dari yang lain-lain. Nah, masuk ke pesta rakyat. Ya. Kok bisa kamu dipanggil kayak gitu, kan cuma dilihat dari kegiatan kamu aja gitu. Emang kayak kegiatan formal gitu kamu dipanggil, itu ada pertimbangan apa yang kamu tahu dari itu? Nah, aku juga nggak tahu. Nah, karena mungkin menurut mereka bahasa Mandarin aku oke. Karena kan misalnya kalau misalnya panggil MC yang lain mungkin bayarannya lebih tinggi. Kalau aku biasanya kalau udah diminta sama KDI itu aku nggak nanya. Nggak dibayar pun sebenarnya nggak apa-apa, karena sebenarnya gini, aku udah dikasih platform, aku udah dikasih semuanya. Kalau misalnya kalau kesempatan, aku nggak pernah tanya tuh kalau misalnya kerjasama tuh dibayar berapa, karena menurut aku belum ada di level dimana aku bisa nawarin atau memberikan jasa dengan pembayaran harga gitu. Belum, istilahnya Waktu belum itu ya. pro lah ya. Iya, belum itu. merasa pro. Betul. Walaupun sebenarnya di mata orang kamu udah pro. Mungkin ya seperti itu. Nah, itu pengalamannya dari MC. Terus ngomong-ngomong soal pembayaran nih, kalau misalnya Kak Indri ataupun Kak Nita atau teman-teman juga mau kirim uang Indo dari Taiwan ke Indonesia, kalian bisa pakai YourPay karena aplikasi YourPay ini sangat aman, terpercaya dan cepet banget prosesnya. Gitu. Karena aku juga udah sering banget pakai aplikasi YourPay ini, emang top markotop banget. Itu untuk masalah pembayaran. Iya. Nah, jadi kamu mungkin pakai apa dulu? Aku gak pernah kirim uang. mungkin bisa coba pakai YourPay. Oke. Bisa nanti dicoba. Tapi berarti YourPay ini semuanya bisa. Bisa kirim uang, bisa nabung juga, ada Your Tabungan, terus bisa bayar ini juga, isi saldo ShopeePay, Dana, GoPay, bisa semua. Dan prosesnya juga cepet banget. Mantap. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ke minimarket isi saldo. Baik. Oke. Ya udah kalau gitu kita tanya lagi. Iya. Masalah pembayaran juga. Apa ini pembayaran apa ini? Gaji waktu jadi conce, penerjemah apa sih bahasa Mandarin? Fan-i. Waktu jadi fan-i, terus MC ataupun di main-main, Main-main. Ya, main-main lebih banyak mana? Terus lebih enjoy mana kamu rasa? Lebih enjoy ya. Maksud aku tuh kalau udah kerja biasanya emang senang aja. Maksudnya gimana ya? Aku lebih
kalau gaji itu kan bonus kalau menurut aku ketika kita memberikan hasil, orang juga melihat mengapresiasi usaha dan kerja keras kita. Menurut aku karena gaji itu nggak cuma duitnya doang. Kalau duitnya doang tapi kamu nggak dianggap orang, susah juga. Maksud aku nggak diapresiasi terusnya ini gitu. Lama-lama jadi gedek sendiri kerjanya sebenarnya. Jadi nggak ada perbandingan sama sekali menurutmu? Kalau aku ya mungkin aku nggak seperti teman-teman aku yang dimana waktu setelah tamat langsung kerja di perusahaan besar gitu. Aku mulai dari startup, mulai dari yang kecil. Tapi kalau di flashback balik, aku jadi punya sesuatu yang berbeda dari yang lain karena aku kerjain semua dari awal. Jadi aku tahu prosesnya A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Tahu, jadi akhirnya sekarang kerja pun itu membantu di pekerjaan aku yang sekarang gitu. Ya ngerti sih, orang bilang oh kamu tuh underpaid, ya menurut orang lain saya underpaid. Aku lebih bagus karyaku tuh menggema di mana-mana sampai akhirnya mereka sadar sendiri bahwa aku tidak dibayar sesuai dengan ininya daripada aku nuntut. Oke. Ya pantasan makin banyak lah orang yang mau panggil kamu. Iya karena sebenarnya kan duit juga gak dibawa mati ya, kecuali hari ini uang itu biar Tuhan saya sogok dong Tuhan masuk Tapi kalau surga mati gitu. butuh duit. Iya ngerti sih, maksudnya masuk beli peti matinya butuh duit ya. Itu udah ada, itu yang lain itu udah Kita ada. jangan ngomongin mati dulu ya, serem banget ya kan. Gimana kalau kita ngomongin karir kamu aja lagi? Itu tadi kan udah dari jadi Penerjemah. Habis itu tadi MC juga MC. kan. marketing. Terus Habis itu apa lagi nih? Banyak banget. Oh kalau misalnya menurut aku pencapaian ya, kalau ngomongin pencapaian yang paling besar itu adalah aku pernah diundang nyanyi kopi dangdut di acara ulang tahun ini ya Sun Yat-sen Memorial Hall yang di Taipei. iya. Jadi aku nyanyi kopi dangdut di ulang tahunnya ke-50. Wah. ulang tahun ke-50 apa? Taiwan? Memorial Hall-nya itu. Oh. Sun Yat-sen Memorial Hall. Iya, itu karena memang kerjasama temen aku, terus akhirnya awal-awalnya. Nah ini aku balik lagi ke ngomongin universe ya. Kalau misalnya kadang tuh, jadi aku sekarang lebih nggak maksa. Dulu kan maksa nih, ambisius banget kalau muda ya. Oh pokoknya gue harus dapet ini gitu kan. Sekarang tuh enggak, karena banyak sekali kejadian aku manggung itu tuh gimana ya ngomongnya. Memang udah punya aku aja. Oh, oke. Barang yang memang sudah punya kamu ditakdirkan jadi punya kamu, nggak akan ambil, nggak akan hilang diambil orang lain. Iya, Karena awal-awalnya itu acaranya mau di cancel. Tapi setelah dipropose dan dia tuh lihat kayak yang punya acara tuh lihat, oh bagus banget ya karena aku kan ngundang ya angklung juga ibu-ibu yang nikah sini main angklung, terus mereka tuh pakai baju-baju adat. Nah karena baju adatnya itu akhirnya jadi acara itu. Awalnya udah nggak jadi sebenarnya. Iya serius. Awalnya iya lucu banget. Nah itu satu. Yang kedua tuh aku sempat di teater Taiwan ya, National Museum Taichung Theater. Iya Taichung Theater. Ya di situ aku tampil itu juga aku dapat case itu biasanya case-nya mepet. Ya dia tuh 2 minggu cari nggak ketemu orang terus carinya aku. Ini kalau bukan dari, ini aku bilang ya, kalau bukan dari Tuhan atau apapun lah yang lebih besar dari aku, nggak mungkin ketemu sama sutradaranya itu. Aku tuh mau nonton hasil karyanya beliau, kenal sama sutradaranya ini. Setelah itu sutradaranya ini rumahnya nggak sampai 500 meter dari rumahku. Kebetulan banget ya. Kebetulan sekali, sangat kebetulan. Dan ini tuh aku tuh dikenalin sama beliau tuh dari kakaknya malahan. Kakaknya beliau, aku nggak tahu ya kakaknya beliau ini tahu aku dari mana, nggak pernah kerja sama juga, tapi mungkin dari acara yang 10 tahun yang lalu, jadi aku sempat mau nyerah di bidang ini. Ya udahlah capek gue udah meniti karir seberapa jauh, tapi nggak orang bilang nggak ada perkembangannya. Jadi aku bilang mutusin kayak 2018 aku ingat banget, aku mutusin ya udahlah aku cari duit aja deh gitu. Aku tekunin lah bidang marketing ini, serius aku mau cari kerja. Alah kalau misalnya kayak gitu emang nih saya kasih permen aja. Dipancing lagi. Iya dipancing lagi. Akhirnya aku dapat satu project namanya apa namanya Tikwa Qingwei Liao. Itu adalah teater, salah satu teater juga yang aku di mana menceritakan tentang kisah aku di Taiwan pakai bahasa Mandarin tapi sambilan mixology. Aku tuh pakai mixology tuh pakai sirup pandan sama bumbu gado-gado.
ditambahin sama kaul yang aku ingat banget itu. Itu kayak film dokumenter enggak sih? Bukan, dia tuh kayak on the spot live theater. Oh. Aku banyak live theater itu. Berarti Luar biasa Emang- ya. jago, pengalamannya banyak banget ya. Kayak ini campur-campur loh, dari penerjemah bisa jadi pemain teater. Iya, Bisa nyanyi suka. juga. Iya. Suka. Tapi kayaknya satu lagi dance bisa nggak? Nggak bisa. Berarti harus tambah satu di dance. Harusnya nambah satu lagi udah Biar bisa lengkap. komplit pokoknya. Pokoknya udah langsung suhu gitu. Nggak bisa, sayangnya nggak bisa ya, mohon maaf. Tidak ada manusia yang sempurna rupanya. Jadi itu awal-awal karir nyanyi kamu. Ya, jadi dari nyanyi itu sebenarnya udah lama. Cuma biasanya nyelip-nyelip aja di acara Di, atau di Indonesia kamu udah juga nyanyi juga emang sebenarnya? di Indonesia enggak. Tapi di Indonesia tuh dulu aku kerja di radio. Oh, berarti emang udah ada emang punya basic ya. Dan Oh, ditekuni di 97,06 Iya. FM. Selamat pagi. Gitu. Iya. Coba kamu bisa contohin dulu nggak? 103.8 radio. Ya, coba. More music, more Dengan entertainment. musik-musik radio, dengan intonasi radionya seperti itu kaulah muda coba ya. Kaulah muda, tapi kayaknya gue nggak bisa kayak gitu. Kalau itu diteken banget. Dengan inilah, dengan logat-logat Medan lah, nggak apa-apa ya. Logat Medan, aduh, 103, tapi dulu karena aku bisa dua-duanya, makanya bahasa Indonesianya bagus, jadi penyiar Indonesia juga, bahasa Mandarinnya bagus, jadi penyiar Mandarin Oh, juga. ya, coba Mandarin kita coba Oke, Mandarin. 103.8 Radio More Music More Entertainment，欢迎来到我们今天的节目，我是梁心，你今天的主播，欢迎收听。那你今天如果想要点歌的话，不要忘记拨打911哦。 Keren banget. Keren. Aku penasaran nih, boleh nggak sih Kakak Indri kasih kita saran nih sebagai perintis tuh gimana cara memulainya biar bisa mencoba semua hal gitu. Gimana caranya biar kita tuh bisa satu-satu fokus gitu loh, nggak semuanya kayak aku kan semuanya dimakan. Tapi nggak salah juga, mana tahu ada yang satu masuk ya. Iya. Ya kasih tips dulu dong. Aduh, kalau ditanya tips, apa ya? Maksudnya jangan pernah menyerah karena emang ini jalannya susah. Aku pernah tanya dari orang yang memang sama juga pengerja seni juga. Dia bilang yang paling penting adalah kamu punya teman yang mensupport kamu, yang ngerti kamu lagi ngapain. Karena memang di perjalanan ini tuh sangat lonely. Orang nggak akan tahu kamu habisin berapa waktu kamu untuk persiapan di belakang panggung. Kan orang lihatnya kamu di depan panggung. Iya. Itu Mereka nggak bakal mau tahu di belakang panggung kamu gimana. Yang penting Betul. di panggung oke aja ya, jangan Iya. salah. Iya, persiapan di belakang panggungnya, tangisannya itu berapa? Kamu kira semuanya gampang? Aku 10 tahun loh baru ada hari ini, sedikit gitu loh. Maksudku gimana ya? Jangan pernah menyerah dan jangan pernah peduli apa kata orang sebenarnya. Walaupun kadang-kadang ya kita masih kurang suka ya kalau misalnya ada yang ngomong kejelekan di belakang kita atau gimana. Cuma ya dianggap aja sebagai penambah semangat kalau misalnya itu memang membangun. Tapi kalau emang mulutnya ngomong sembarangan udah dicuekin aja, iya. Karena kan memang kita nggak bisa memaksa semua orang suka sama kita. Iya. Berarti itu Iya. tantangannya ya sebesar Tantangannya itu. sama diri sendiri, merasa kurang baik, not Insecure worthy ya? enough. Ya, ada. Jangan merasa bahwa kayaknya Cici Indri atau Kakak Indri confident sekali di depan kamera. Mohon maaf. Ada ritualnya juga nggak? Iya, di belakang kamera tuh, gue bagus nggak ya tadi? Gue nyanyinya gini nggak ya? Aduh, Oh, itu kok pitch-nya kurang. normal. Termasuk perfeksionis. Iya. Normal itu. Yang penting jangan takut, terus Iya. jangan malu, jangan dengerin kata-kata orang yang nggak gitu penting gitu ya. Iya, jangan, kalau misalnya kata-kata yang tidak membangun ya jangan dengerin. Kalau emang Kalau memang membangun ya mungkin bisa jadi masukan untuk supaya kita jadi lebih baik kan. Atau nggak ada salahnya juga ya disaring aja. Terus menurut aku sebenarnya orang itu terlalu fokus sama dirinya sendiri. Jadi bodoh amat lah kata orang. Gak usah peduliin orang lain ya, yang penting Benar. jalan terus ya. Iya, jalan Nah, terus. ada tantangan yang lainnya nggak selama kamu di Taiwan ini? Kan misalnya nih, kamu kan udah 10 tahun di sini. Tantangan dari mungkin
dari orang Indonesia sendiri terhadap kamu gitu, dari sosialisasinya, atau mungkin dari orang Taiwan sendiri sama kamu gitu, cara bersosialisasi kamu ke mereka, cara kamu adaptasi, ada tantangan enggak selama 10 tahun? Selama 10 tahun ya banyak ya. Misalnya kalau misalnya orang Taiwan tuh ya muka saya Cina, mohon maaf, tapi saya bukan Taiwan ya. Bukan orang Taiwan. Jadi kadang pernah sekali tuh aku ke bank, aku bilang boleh bantuin aku tulis tasye enggak? Soalnya kan aku waktu itu nggak bawa HP. Kondisinya nggak bawa HP karena buru-buru. Bos aku buru-buru karena waktu itu bank udah mau tutup. Jadi aku bilang boleh bantuin aku share tasye enggak? Aku bilang gitu. Terus aku dipelototin sama mbaknya. Mbak siapa? Orang Taiwan. Oh gitu. Iya, terus dia bilang kamu 不会写大写吗？你不是台湾人，不是啊？还是你要看我的 ARC？ Gitu saking ininya. Saking makanya tiap kali ke bank saya ngomong bahasa Inggris aja. Itu dari orang Taiwan. Iya, itu Dari orang Taiwan. Oh, Iya. kalau dari orang Indonesia sendiri? Kalau dari orang Indonesia sendiri, mohon maaf, saya muka Cina tapi kere ya. Jangan kalian semua anggap orang Cina tuh kaya, mohon maaf. Itu pejabat-pejabat yang mukanya orang Indonesia lebih kaya daripada saya, tolong. Oh gitu, itu Iya. stereotipnya ya. Kamu pernah nggak dikira kamu itu orang kaya karena kamu looknya Cina? Enggak sih, mereka lebih apa ya? Mereka lebih ngiranya aku orang Taiwan, bukan kayak kamu orang Indo tapi kaya, bukan. Dikiranya orang Taiwan. Iya, Iya, dikira orang kelihatan Taiwan. orang Indo. Iya, tapi kalau itu di sini ya. Kalau misalnya di Indonesianya sendiri, ya kena tuh yang stereotip orang. Nah, kalau di Indonesia, Iya. kamu berdua pernah nggak dikira orang tajir melintir, kerintir? Punya toko. Punya toko ya? Harus punya Oh, toko kan. bos toko ini. Oh iya, jadi aku pernah ada satu case ya. Waktu itu kan aku mau datang ke Taiwan nih, Ah. terus mau minta surat kurang mampu. Ah. Mesti sogok dulu 300.000. Eh, Konsepnya gimana? Ke Pak RT. Ya itulah. pokoknya ke yang minta aja. Iya, jadi kayak mana ya konsepnya, kurang mampu tapi bayar dulu untuk dapat surat kurang mampu. Lah, itu tuh, aduh, oh kamu buat apa itu? Ini Waktu itu kurang buat mampu? apply beasiswa aja. Hmm. Iya. Karena kan memang waktu itu aku sebenarnya bukan asli orang Medan. Jadi aku perantauan juga. Papa mama dulu lama tinggal di Jakarta, terus akhirnya karena papa mama dari mama aku sakit, jadinya kita pindah semua ke Medan. Jadi merintis ulang dari nol. Iya, jadi kenapa waktu itu ke Taiwan itu juga walaupun katanya kuliah di Taiwan murah ya, daripada di Indonesia sekarang, Benar. tapi tetap pada waktu 10 tahun yang lalu itu termasuk berat. Iya, jadi mau nggak mau aku mesti mengajukan surat tidak mampu itu. Walaupun Iya. sekolah di USU murah banget. Sekolah di USU murah banget. Jurusan aku kalau sekolah negeri S1 itu aku cuma habis 10 juta karena satu semesternya 2,5 juta doang. Oh, murah ya? banget. Murah ya? Murah banget. Iya. Itu kamu itu kamu karena melalui overseas karena memang kamu ada keturunan Tionghoa. Cina ya, Tionghoa. Iya, ya? Cina. Ah. Kalau sekarang kan malah lebih banyak beasiswa untuk internasional sebenarnya. Iya, benar. Karena kalau overseas Chinese itu tandingannya sama orang Malay, sama orang Hong Kong, Iya. yang which is basicnya kita udah nggak bisa nandingin itu. Karena di Malaysia sendiri itu mereka nggak pakai bahasa ibu mereka itu sesuai dengan ras mereka masing-masing. Betul. Nggak kayak orang Indonesia. Orang Indonesia semuanya harus bisa bahasa Indonesia. Makanya jarang orang Cina di Indonesia yang bisa bahasa Mandarin. Iya nggak sih? Iya, itu Iya. tergantung keluarga. Iya. Ya balik lagi ke kasus 98 juga kan. Waktu itu Oh iya. Mandarin kan diputus. Iya, Sementara diputus. itu Gus Dur baru di tahun 2000 kan. Baru ada lagi pelajaran Mandarin dan Iya. lain-lain. Iya benar. Karena kalau di Malaysia bukan bahasa ibunya Malaysia itu, dan menjadi ininya sekarang krisis identity di Malaysia sekarang. Karena orang yang Tiongkok ya udah pakai bahasanya sendiri dengan budayanya sendiri. Orang India udah juga sama, orang Melayu juga sama. Jadi ada tiga di sana, tiga bahasa, tiga Iya. budaya. Jadi kebentur terus. Ya tapi maksudku mereka tuh lumayan unik loh karena hukumnya dibagi dua kan. Iya. Hukum syariah syariah sama hukum yang biasa kan. Betul. Iya. Hukum biasa sama hukum syariah. Gitu ya. Iya. Mungkin kayak mirip-mirip sama yang di Sumatera, mungkin kayak Aceh Iya. sama di seluruh Indonesia itu. Jadi Iya. betul. ada wilayah-wilayah yang Wilayah. istimewa. Betul. Wah, Ilmu baru ini. ilmu baru. Iya. Iya, kalau kalian dikira mulu orang Cina, kok saya nggak pernah dikira orang Cina ya? Tapi masalahnya kalau audisi atau casting, Hah. aku datang muka gini ditanyain 2 kali loh. Aku dia orang mana? Nggak jelas. Iya. Maksudnya Maksudnya gini. Cina stereotip- enggak,
Mandarin enggak, Iya. Taiwan enggak, terus dianggapnya orang Taiwan. Tapi maksudku gini loh, stereotip Chinese itu tetap bisa bahasa Mandarin menjadi prioritas utama di sini. Jadi kalau misalnya aku audisi sebagai orang Indo, aku ditanya 2 kali, kamu nih orang mana? Orang Indo atau bukan? Orang Indo. Itu loh atau maksudnya. mungkin mama kamu kali orang Indo, kamu lahir di sini. Nah, itu makanya maksudku gimana ya? Aku tuh besar dan lahir di Indonesia, yang dimana sebenarnya banyak perfilman yang di sini tuh nyarinya muka-muka kayak Nita. Oh, yang Dianggapnya gini orang gitu. Indo kayak gini. Tapi mohon Oh. maaf nih, saya juga orang Indo gitu. tapi saya banyak dikira saya bukan orang Indo loh. Dikiranya orang Filipina, Mexico mah. Iya, jarang aku di ini. Terus Iya. bilang, kenapa kamu kalau orang Indonesia kenapa nggak pakai hijab? Oh iya. Nah, itu juga. Terus. Iya, itu juga. Iya, kenapa nggak pakai hijab? Mohon maaf, di Indonesia iya. Di sini dilepas dulu kali ya. Ya, aduh, iya. Ya jadi sebenarnya banyak kesempatan casting itu aku nggak bisa terima karena ya itu mereka judge based on appearance. Berarti itu bisa disebut dengan rasis nggak sih? Ya, tapi kan Tapi rasis dengan di stereotype. opposite gitu, di Iya, opposite ya. way. Jadi kita nggak bisa merubah. Ini adalah masalah ini ya, masalah sosial di mana mereka masih tetap menganggap bahwa orang Indonesia tuh harus kulitnya selalu matang, harus matanya besar gede gitu ya. Tapi Enggak juga, badannya juga gede, dia bilang gitu. Pantatnya gede. Pantatnya awalnya hempang Iya. lagi piku tuh hempang. ya konsepnya begitu. Tapi ya mudah-mudahan dengan adanya banyak orang Indonesia Chinese ataupun orang-orang Indonesia lainnya di sini membuka kesempatan lain. Iya, membuka kesempatan lain untuk teman-teman yang mau berkarir juga di bidang perfilman. Ya. Balik lagi. Kamu kira-kira mau nggak kayak dia tuh? Tap satu-satu, habis Cobain. ngisi, habis marketing, coba lagi, Kalau- coba lagi. Kalau ada kesempatan mungkin bisa dicoba. Iya. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya. Berarti mengasah. Ini kamu mikir dengan cara-cara seperti itu, kamu karena udah punya skill, atau kamu memang mau mencari skill Baru. atau mencari jati diri dari diri kamu gitu. Kamu mungkin bertanya-tanya waktu itu, apa yang aku miliki ya? Apa yang aku cari ya? Makanya kamu mau coba semuanya nih. Enggak sih, karena gini, kalau misalnya aku mau langsung cut di film itu nggak bisa. Bagaimana cara yang paling dekat dengan utai atau dengan performance ini? Mulai dari nyanyi, mulai dari apa? Pokoknya semuanya aku cobain dan jadi sebenarnya aku karena dulu aku mau ngambil base performance nggak dikasih sama mamaku karena kan katanya kurang uang ya, kurang cuan ya, orang Cina biasa ya. Mama Cina dan bapak Cina takut kali anaknya miskin ya. Ya, jadi ini aku ngomong dulu nih. Jadi dulu tuh ya aku nggak didukung sebenarnya untuk acara teater ini dan lain-lain. Jadi bersyukurlah kalau misalnya orang tua kalian itu mendukung semua mimpi kalian karena memang itu akan lebih mudah. Karena gini, di Indonesia kalau kita punya bakat seni itu masih belum dipandang sesuatu hal yang wah. Betul. Padahal itu sebenarnya istimewa banget. Iya. Benar. Orang tua dulu itu mikirnya kalau misalnya anaknya itu harus pintar matematika, fisika, jadi harus jadi dokter atau polisi, PNS. Ah, betul. aku aja dorong terus, dokter ini PNS. Enggak, dari kecil suka nyanyi emang ya, nggak bisa ya, Udah susah. basicnya. Kamu ada tekanan-tekanan kayak gitu juga nggak? Kalau keluarga aku sih bebas. Bebas ya? Bebas. Oh. Mau ngapain aja. Yang penting halal. Yang penting halal. Oke. Nah mungkin sama konsep ketika bekerja di panggung itu belakangnya sokokan misalnya diajak ngopi bareng atau iya, diajak iya. yang lain bareng ya. Iya. Tapi kan sebenarnya konsepnya nggak begitu gitu loh. Maksudku ya setelah kita jalani dan setelah aku buktikan dalam 10 tahun ini ya bersyukur bahwa akhirnya usaha aku untuk meyakinkan orang tua aku di platform ini ataupun di mimpi aku yang ini tuh menjadi kenyataan. Akhirnya sekarang aku mau perform di mana aja tetap dikasih. Iya, tetap dikasih, tetap gitu. Terus udah gitu menurut aku juga ya susah sih jalannya karena jalan sendiri, karena pernah ditanya sama temen, kenapa sih Indri kamu mau banget jadi terkenal? Gak tahu ya, aku bilang gitu. Emang dari dulu, dari kecil, karena aku dari kecil tuh dunia panggung itu udah dari kecil dikenalin dari orang tua sendiri. Dulu tuh di gereja.
Oh. Iya, dulu tuh di gereja manggung dan segala macem. Terus akhirnya ke Taiwan supaya bisa manggungnya lebih bebas. Aku mau audisi apapun bebas. Ya, jadi tidak nggak nyusahin lah setidaknya. Karena memang takutnya aku nyusahin kalau misalnya apa dan segala macam. Nggak enak juga sama orang tua kan. Apalagi kalau casting itu kan orang kan pasti ditungguin lama dan segala Iya, macam. iya. Kalau misalnya aku di sini kan aku mau casting apa aja terserah, aku mau casting tengah malam. Itu temanmu yang nanya kayak gitu tuh kayak orang nggak punya tujuan ya. Mimpi itu harus tinggi dan apapun itu harus diraih sesuai dengan passion kita, sesuai dengan goals kita ya ke depannya kayak mau gimana. Iya. Pertanyaan kayak gitu seharusnya nggak pantas sih ditanya. Tanyain, tapi masalahku ya, jadi aku malah mikir, oh iya juga ya pertanyaannya, kenapa saya mau ini? Ya karena itu yang saya punya. Nih, ketika mau ngelepasin mimpi itu susah banget. Karena gimana ya, ketika kita ngomongin, gua jagonya di sini, tapi gua disuruh lepasin yang ini. Wah, itu sedihnya luar biasa. Menurutmu kamu jagonya di mana? Semuanya. Ayo. Bingung, bingung jawab. Iya, menurut kamu jagonya di mana? Kalau misalnya ditanya, aku tetap jawab nyanyi. Nyanyi. Iya. Oh, jagonya kamu, pokoknya kamu luasannya merasa inilah jati diriku ini di nyanyi. Iya, nyanyi. Walaupun mungkin ada ya masih belum, karena gini, tipe nyanyi orang Taiwan dengan tipe nyanyi orang Indo Beda. jauh beda, sangat beda. Apalagi aku harus belajar karena muka saya Cina, aku harus belajar nyanyi bahasa Mandarin dengan intonasi dan pelafalan yang jelas. Perbandingannya dengan nyanyi bahasa Inggris tuh jauh. Iya, Kita iya. lebih ekspresif dengan nyanyi lagu bahasa Inggris, tapi nyanyi lagu Mandarin tuh susah. Enggak. Yaozi-nya itu apa namanya? Yang masih PR aku sampai sekarang itu adalah nyanyi Mandarin, gimana cara penghayatan dan teknik nyanyinya yang berbeda. Emang beda itu teknik nyanyi pakai bahasa Mandarin sama bahasa Inggris, jauh beda. Aduh, Kamu iklan. Tadi banyak lah ya Hmm. nyanyi, MC segala macam. Sampai sekarang juga kan pasti selalu dilakuin. Ya. Dan ada nggak sih kerjaan lain nih selain nyanyi, MC, dan mungkin dance? Ini Yang kerjaan mesti tetap diminat. apa? Iya, bisa Kerjaan- tetap atau Oh, atau jadi ada gini. sampingan juga. Oke, satu pesan dari guru aku ketika kita mau jalanin arts adalah satu, kita nggak bisa makan dari sini karena kita belum terkenal. Kalau memang sudah terkenal, kita bisa makan dari sini. Kalau memang penghasilan kamu di arts itu belum melebihi penghasilan kamu di pekerjaan Budak tetap, corporate. iya, jalanin aja dulu sambilan, Oh. sambilan karena dua-duanya kamu dapat Iya. dan kamu nggak uring-uringan. Nah, bayangin nggak ada duit, itu uring-uringan. Iya benar. Kamu nggak bisa perform dengan baik, kamu nggak bisa ngapa-ngapain dengan baik karena les dan segala macam investasi di diri kamu, belajar itu butuh apa? BU, butuh uang. Benar. Terus kamu kerja di mana sekarang ini? Ya kerja di BRI. Oh. Berarti Jadi kalau ada masalah tentang Berry, tanya dia. tanya sama Kak Iya, Indri. bisa kalau bisa saya jawab ya. BRI udah berapa lama kalau boleh tahu? Baru. Baru Oh, Iya, baru kan 6 bulan. 6 bulan. Oh. Iya. Boleh lah mungkin nanti disunti-sunti ya buat jadi sponsor kita nanti. Oh, coba Bisa ya? bos saya. Berarti awalnya mau kerja di BRI ini karena ada kenalan apa emang mau aja kerja di bank? Heeh, Nah, ini awalnya tuh. enggak lah, dikenalin juga. Iya. Oh, dikenalin. Ya aku nggak mau bohong ya, maksudku karena mereka butuh, terus nggak sengaja juga karena kenal sama salah satu yang kerja. Iya, nggak apa-apa mau orang dalam kalau misalnya memang punya Privilege. potensi, Iya, ya iya. kan? It's Jadi aku- okay. Jadi aku nggak bisa bilang kalau hidupku nggak ada privilege. Ada Ada ya? pasti ada privilege-nya. Oh, Privilege-nya adalah kenal, terus kebetulan aku bilang aku resign dari perusahaan sebelumnya, terus langsung ditarik waktu itu. Ya, jadi harus ayo banyak suruh daftar. koneksi lah ya. Iya, itu sebenarnya nggak bisa memungkiri kamu kenalnya siapa, ya kamu akan dapat kerjaan apa gitu. Makanya memilih koneksi atau teman ya, Iya, itu itu penting juga. Soalnya aku dapat kerjaan dari karir pertama aku juga semuanya kenal dari teman. Iya, aku nggak daftar ilingse atau apa gitu, semua kenal dari teman. Yang pertama yang dimain-main itu awalnya kerja sama bareng terus ditawarin. Yang kedua juga karena tiba-tiba temen aku ngechat, aku dibilang aku resign. Terus yang ini juga sama. Iya. Penting. Nah, ini kamu kan udah kenal dia. Nanti Ini bisa. Nanti bisa. Sama koneksi, Iya, iya, kedip-kedip saja.
Iya. Harus pakai orang dalam. Ya walaupun orang dalam tapi kan nggak langsung selalu diterima ya. Iya. Tapi mungkin pertimbangannya akan jadi lebih berbeda lah Iya, gitu. iya, iya, iya. Mm. Setelah ini kamu mau fokus kemana nih menurutmu? Kamu lebih mau fokus ke MC kah, nyanyi kah, acting kah, atau mau diembat semuanya sampai kamu betul-betul merasa udah cukup? Pokoknya kalau misalnya dikasih kesempatan di platform manapun ya Gas. untuk perform, karena emang suka dunia panggung ini, aku suka banget. Oh, Ya walaupun jadi MC agak stres ya, karena saya MC-nya pasti MC Mandarin, itu gua harus ngafalinnya setengah mati. Pernah nggak kejadian jelek di panggung? Pernah banget. Karena gini, aku udah minta sama penyelenggaranya untuk ngadain gladi resik. Merekanya nggak mau ngotot. Terus sampai hari H aku tuh di pressure kayak orang gila ya kan. Aduh, itu malu banget. Jadi sekarang tahu. ya, sekarang tuh aku kalau MC tuh udah aku hafalin, aku lihat kata-katanya dan segala macamnya. MC Mandarin itu susah. Kalau lu mau bilang banyak ya, aku ngikutin pelatihan juga, misalnya pelatihan dari RTI dan lain-lain untuk jadi MC dan segala macam, harus piaocun, Zhongwen harus piaocun. Mohon maaf, bukan bahasa pertama saya ini. Iya, karena gimana ya, kalau lu standarnya orang Taiwan, cari orang Taiwan aja. Iya, maksudnya Apalagi kalau gitu. misalnya acaranya kan acara orang Indo kan. Acara Indo, Iya. tapi harus ada Mandarinnya. Betul, ya bukannya gimana ya, kalau misalnya acara bebas, iya, aku juga sekarang milih-milih. Jadi kalau acara formal, biasanya nggak akan aku ambil kalau memang dia banyak maunya. Karena aku emang bukan orang yang bisa bawa acara formal. Susah bawa acara formal tuh, bukan aku soalnya. Bukan style kamu. Iya, bukan style aing. Karena kalau bawa acara formal tuh, kalau salah sedikit langsung kena. Baik institusi dan lain-lain. Semuanya lah. Semuanya kena Yang tergabung gitu. di acara. Yang tergabung di acara itu nanti sakit hati sama aing ya kan. Makanya aku kalau MC itu pasti masih milih acara untuk kayak misalnya milih yang lebih bebas biasanya. Yang suka-suka aing lah gitu biasanya. Kalau nyanyi milih-milih juga nggak? Kalau nyanyi Ada. sih enggak sih, karena gini, biasanya tuh akan dibandel jadi satu. MC dan nyanyi biasanya masuknya. Satu paket ini. MC dan nyanyi. Iya. Bayarnya berapa? Iya, biasa dulu kan terserah orangnya yang bayar, tapi kayaknya lama-lama keterlaluan ya. Bayarnya ongkosnya aja nggak sampai ya, pingsan juga kalau kayak gitu. Pernah emang? Pernah. Tahu kalau misalnya kayak gitu mau nggak dibayar ongkos doang? Tergantung penampilan kalau gitu. Ya mohon maaf, kalau penampilannya agak cempreng sedikit ya udah. Cabut aja gitu. Kalau penampilannya cempreng sedikit ya nggak apa-apa lah ya. Basic harga, kalau misalnya 10.000 nyanyinya bagus. Kalau misalnya 5.000 nyanyinya agak cempreng sedikit ya kan. Nggak lo bercanda. BTW, kamu tahu nggak? Selain nyanyi, MC dan apa itu keting segala macam, dia juga punya satu ini lagi. Apa lagi? Tebak coba apa? Makeup artist. Bukan. Di mereka mah udah biasa. Apa lagi? Banyak. Guru juga loh dia loh. Guru apa? Guru Banyak banget. Guru Mandarin. Segala macam dijalanin dia mah. Aku podcast juga. Bukan podcast sih, cuma siaran pendek aja. Dia juga penyiar juga. Ya. Podcast juga. Tapi kadang tuh gini ya, lucu. Kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain, nggak ada kesempatannya. Kirain aku sibuk, semua datang, aku pusing. Jadi kan bisa ke kontrol. Iya, aduh kadang tuh bingung. Mau nolak salah, ya kan? Nolak kayaknya kok sok kali kau kan gitu kan. Selain itu dia juga apa? Dia juga jualan online. Dulu. Oh, enggak, yang sekarang kamu juga masih jual-jual barang kan? Udah enggak. Oh, udah enggak. Jualan Pernah. BRI aja. Coba Kita cabut dulu. Jualan BRI aja. jualan WRI aja sekarang Iya, ya. lebih ke penyuluhan, branding. Oh, oke. Udah nggak jualan. Banget ya berarti ya. Banyak banget. Nih, ada kepikiran mau nambah skill lagi nih. Udah cukup ya. Terlalu Udah cukup. mumet ya.
Atau mungkin mau jadi host kita juga nanti. Aduh, tiap hari bolak-balik Taichung. Ya sebenarnya bisa sih, cuma jauh ya ibu. Mungkin saya ini aja bawa video ke Taipei aja. Cabang Taipei. Ya, bukan cabang Taipei. Boleh. Seru ya emang ya. Banyak banget ini pengalamannya. Jadi aku juga mungkin termotivasi nih. Ayo. Bisa coba semua dan nambah koneksi. Iya, karena sebenarnya gini, nggak ada yang memberi batasan itu, cuma diri kita sendiri sebenarnya. Benar. Dan malah dulu aku waktu mau nyerah itu malah dibilang kalau ini salah satu guru dan salah satu housemate aku juga di rumah. Dia tuh produser filmnya, Tuhan itu baik sekali sama aku. Dia tuh bilang menjadi aktor dan menjadi penyanyi ataupun performer tidak mengenal umur. Memang. Salah Nggak satu mengenal job umur. Iya, yang memang everlasting. Iya. Sampai sepanjang masa, yang dimana kamu tua juga dibutuhkan, kamu muda juga dibutuhkan. Iya. Semua Tergantung gimana Iya. kamu maintain saja. Iya. Bahkan baru lahir juga dibutuhkan. Iya. Benar. Benar. Jadi gimana kamu maintain saja itu bakatmu, skillmu segala macamnya. Iya. Karena ada juga orang yang betul-betul punya skill banget tapi dia nggak maintain. Nggak maintenance skillnya, nggak mau berjuang, jadi berhenti di tengah jalan, ya kan? Padahal bakat itu terus skill itu tuh anugerah sebenarnya. Mungkin kurang support juga dari lingkungan. mungkin. Jadi kayak terputus. Iya, tapi penting banget ya Iya, lingkungan. Jadi gimana kamu memilih lingkungan ini supaya karir kamu terus desire kamu ini Terus tetap jalan gitu. Jangan pernah takut jalan sendiri sebenarnya. Oh, berarti kamu nggak memilih lingkungan gitu? Enggak. Tapi kalau memang ini karena passion itu nggak bisa dimatiin soalnya. Enggak, maksudku kamu misalnya lingkunganmu orang yang tidak mendukung kamu, kalau misalnya nggak mendukung passionmu itu kamu out nggak dari situ atau tetap di situ kamu yang menyesuaikan sampai kamu? Menyesuaikan sih, karena gini, karena kan kita nggak tahu kerjasama itu datang dari mana. Kalau menurut aku ya, semua orang itu adalah queer dan semua orang itu punya kesempatan, makanya aku nggak menutup jalan aku. Pokoknya dia mau menilai aku seperti apa, dia mau Indri gila katanya gitu. Mau jadi artis, dikira dia siapa kan gitu kan. Banyak orang yang ngomong sama aku gitu. Banyak yang underestimate kayak gitu ya. Misalnya pernah di orang Taiwan sendiri pernah ngomong kayak gini. Oke, kamu mau jadi artis satu, aku mau lihat kamu dari apa. Badan kamu nggak bagus, kamu tuh gendut, digituin langsung di depan mata aku, digituin langsung, kamu tuh gendut satu. Oke, aku mau kamu acting, acting di pedalaman, aku mesti bikin spesial, bikin cerita khusus untuk kamu katanya gitu. Bahasa Mandarin kamu tuh masih ada Changtiao, masih ada aksen. Yang ketiga, oke, aku udah bikin ini, terus ya balik lagi ke kondisi badan kamu tuh harus kurus gini-gini ya. Mohon maaf, saya gini. Ada, dan perjalanan itu tidak pernah mudah. Enggak, dan itu tuh nggak bikin kamu kapok. Iya, mau gimana? Emang kenyataannya aku begitu ya. Jadi mau kamu pokoknya itu mah emang karena itu kenyataannya udah saya hajar aja. Mungkin di tempat lain ada yang bisa menerima saya. Nah, aku pernah diterima audisi itu karena aku gendut sebenarnya. Tuh kan, jadi kamu cari tempat ya. Kita nggak bisa meminta semua orang untuk menerima kita. Berarti bukan kita yang salah, cuma lingkungannya aja. Lingkungannya mungkin ya. Ya kalau misalnya, tapi soalnya aku pernah bilang kalau kamu jadi kurus, apa bedanya kamu sama yang lain? Iya benar. Apa bedanya juga? Iya. Beda itu bagus. Beda itu juga bukan sesuatu hal yang negatif gitu. Karena hidup memang harus berbeda. Kalau sama semua kayak mana ceritanya, bosan kita ya kan. Plus aja semuanya. Oh ya benar juga. Oke, seru banget ya cerita-cerita sama Indri. Kurang lebih 1 jam ini kita udah cerita pengalamannya. Kalau misalnya kita dengar pengalamannya dia lebih banyak lagi, berjam-jam. Ya, Mungkin bisa dibikin part 2 ya. iya, part 2 kayaknya nanti ya, next time ya. Terima kasih buat Kak Indri. Terima kasih sudah datang, sudah diundang. Yeay. Semoga tidak kapok mendengar cerita saya. Tidak dong. Kalau misalnya ada waktu lagi, boleh datang ke sini. Ya, sekalian bawa kabar gembira, mungkin ininya mau jadi sponsor kita mungkin ya. Oh iya, boleh. Mana tahu ya. Iya. Boleh ya, kata-kata aja. Iya, bisa. Oke, teman
teman-teman semuanya di rumah, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara Like, comment, dan subscribe channel Musikta TV dan nonton terus podcast Podi. Voice of Diaspora Indonesia. Indonesia. Say it louder. Terima kasih, bye-bye. Dadah.